standar pelayanan janji pemerintah kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, pada video sebelumnya kita telah membahas hak-hak mendasar masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Salah satu hak utama mereka adalah mengetahui kebenaran isi standar pelayanan atau SP. Mungkin Anda sering melihat dokumen atau papan pengumuman berisi alur, syarat, dan waktu layanan di kantor Anda. Itulah wujud dari standar pelayanan. Tapi, apa sebenarnya standar pelayanan itu? Mengapa ia begitu penting? Dan apa saja yang harus ada di dalamnya? Video kali ini akan mengupas tuntas mengenai standar pelayanan sebagai janji tertulis pemerintah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, standar pelayanan didefinisikan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sekaligus sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan. Lebih dari itu, SP merupakan kewajiban dan janji dari kita, penyelenggara pelayanan, kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jadi, SP bukanlah sekadar dokumen administratif biasa. Ia memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat. SP memberikan kepastian, mereka tahu persis apa yang harus disiapkan, bagaimana prosesnya, berapa lama, berapa biayanya, dan apa yang akan mereka dapatkan. Ini juga memberikan kejelasan dan transparansi, mengurangi potensi kebingungan, atau bahkan pungutan liar. SP menjadi dasar bagi masyarakat untuk menuntut haknya jika pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan janji. Mereka bisa berkata, di standar pelayanan tertulis waktunya 3 hari, mengapa ini sudah seminggu belum selesai? Ini juga menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja kita. Bagi kita sebagai ASN atau penyelenggara, SP adalah panduan kerja yang jelas dan baku. Kita tahu langkah apa yang harus diikuti, standar kualitas apa yang harus dicapai. Ini membantu kita bekerja secara konsisten dan profesional. SP juga menjadi alat ukur kinerja kita secara internal. Apakah kita sudah mencapai target waktu? Apakah kualitas output kita sesuai standar? Ini juga menjadi dasar bagi kita untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Bagi pimpinan atau pengawas, SP menjadi dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit atau staf pelaksana. Kinerja dapat dinilai secara lebih objektif berdasarkan kesesuaian dengan SP. SP juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Melihat fungsinya yang sangat penting ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 21, menetapkan bahwa setiap standar pelayanan wajib memuat sekurang-kurangnya 14 komponen. Mari kita pahami makna di balik setiap komponen ini. Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum. Mengapa layanan ini diselenggarakan? Ini memberikan legitimasi pada layanan tersebut. Persyaratan merinci dokumen, data, atau kondisi apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengguna layanan agar permohonannya dapat diproses. Ini memberikan kejelasan bagi pengguna apa yang perlu mereka siapkan. Sistem, mekanisme, dan prosedur menggambarkan secara jelas alur atau langkah-langkah yang harus dilalui, baik oleh pengguna layanan maupun oleh petugas internal, dari awal hingga akhir proses pelayanan. Ini memberikan transparansi, proses, jangka waktu penyelesaian, menetapkan
batas waktu maksimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan. Dihitung sejak seluruh persyaratan diterima lengkap. Waktu ini harus pasti, bukan perkiraan seperti sekitar atau kurang lebih. Ini memberikan kepastian waktu bagi pengguna. Biaya atau tarif mencantumkan secara jelas besaran biaya atau tarif resmi yang harus dibayar oleh pengguna layanan, termasuk rincian penggunaannya dan tata cara pembayarannya. Jika layanan tersebut gratis, juga harus dicantumkan gratis atau 0 rupiah. Ini penting untuk kepastian biaya dan pencegahan pungli. Produk pelayanan menjelaskan apa hasil akhir atau output konkret yang akan diterima oleh pengguna layanan setelah proses selesai. Bisa berupa dokumen, barang, atau bahkan jasa, sarana prasarana dan atau fasilitas. Menginformasikan fasilitas fisik maupun non-fisik yang tersedia untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pelayanan. Misalnya loket pelayanan, ruang tunggu yang layak, toilet, area parkir, formulir, website, aplikasi online, atau fasilitas khusus bagi kelompok rentan. Kompetensi pelaksana menyebutkan kualifikasi, keahlian, atau tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh petugas ASN yang memberikan layanan tersebut. Ini sebagai jaminan kualitas sumber daya manusia. Pengawasan internal menjelaskan bagaimana mekanisme. Pengawasan internal di dalam unit kerja tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan mencegah penyimpangan. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan? Informasi yang sangat penting bagi publik, yaitu kemana dan bagaimana caranya jika mereka ingin menyampaikan keluhan, memberikan saran perbaikan, atau bertanya lebih lanjut mengenai layanan tersebut. Harus jelas kanal pengaduannya dan prosedurnya. Jumlah pelaksana menyebutkan berapa jumlah petugas yang secara wajar tersedia dan bertugas untuk memberikan jenis layanan tersebut. Ini memberikan gambaran mengenai kapasitas pelayanan unit kerja. Jaminan pelayanan ini adalah komitmen penyelenggara mengenai kualitas layanan yang diberikan. Misalnya, jaminan bahwa produk layanan yang dihasilkan akurat, atau jaminan kepastian waktu. Seringkali disertai bentuk kompensasi jika janji tidak terpenuhi. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Komitmen penyelenggara untuk menjamin keamanan data pribadi pengguna layanan, serta keselamatan fisik dan non-fisik pengguna selama berada dalam proses atau lingkungan pelayanan. Evaluasi kinerja pelaksana. Bagaimana kinerja para petugas pelaksana? Pelayanan tersebut dievaluasi secara berkala oleh internal organisasi untuk memastikan mereka bekerja sesuai standar dan terus meningkatkan kualitasnya. Dengan ke-14 komponen ini, standar pelayanan menjadi sebuah dokumen yang sangat komprehensif, memberikan panduan yang jelas bagi kita sebagai pelaksana, sekaligus memberikan jaminan kepastian dan kualitas bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain menyusun SP yang lengkap, Undang-Undang 2 Mei tahun 2009 juga mewajibkan kita sebagai penyelenggara untuk mempublikasikan SP ini secara luas agar mudah diketahui oleh masyarakat. Bisa melalui papan pengumuman di area layanan, website resmi instansi, media sosial, brosur, atau kanal informasi lainnya. SP bukanlah dokumen rahasia internal. Lebih lanjut, kita juga wajib memajang maklumat pelayanan. Ini adalah pernyataan tertulis yang biasanya ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Maklumat ini adalah bentuk komitmen publik yang menegaskan janji pelayanan kita. Sebagai ASN, apa peran kita terkait SP? Wajib memahaminya, terutama SP yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi kita, wajib melaksanakannya, bekerja sesuai dengan prosedur, waktu, dan standar kualitas yang tercantum dalam SP, mampu memberikan informasi, mampu menjelaskan isi SP. Secara sederhana, jika ada yang bertanya, memberikan masukan, perbaikan. Jika kita menemukan SP yang sudah tidak relevan atau perlu disempurnakan, sampaikan usulan melalui jalur yang benar. Kesimpulannya, standar pelayanan adalah jantung dari manajemen pelayanan publik yang baik. Ia adalah janji tertulis pemerintah kepada rakyat yang berisi detail penyelenggaraan layanan secara transparan dan terukur. Memahami, mematuhi, dan bahkan berkontribusi pada perbaikan SP adalah wujud nyata profesionalisme dan akuntabilitas kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan prima. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.